Perkenalkan, nama saya Paulina Windy Numberi. Di sini saya akan menjelaskan UTS Perencanaan Wilayah dan Kota. Pertanyaan yang pertama, jelaskan tujuan dan manfaat mempelajari perencanaan wilayah dan kota. Tujuannya untuk menciptakan kehidupan yang efisien, nyaman, serta lestari, dan pada tahap akhirnya menghasilkan rencana yang menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang direncanakan. Manfaatnya, yang pertama, menggambarkan proteksi dari berbagai kegiatan dan penggunaan lahan di wilayah di masa yang akan datang. Yang kedua, membantu memadu para pelaku ekonomi untuk memilih kegiatan apa yang perlu dikembangkan di masa yang akan datang dan di mana lokasi kegiatan. Yang ketiga, sebagai bahan acuan bagi pemerintah untuk mengendalikan atau mengawasi arah pertumbuhan kegiatan ekonomi dan penggunaan lahan. Yang keempat, sebagai landasan bagi rencana lainnya yang lebih sempit tetapi lebih detail. Yang kelima, manfaat optimal untuk berbagai kegiatan dari lokasi tersebut, memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Pertanyaan yang kedua, jelaskan definisi perencanaan dari yang sederhana sampai yang rumit. Secara sederhana, perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang, serta menetapkan tahap-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Roger A. Kaufman mengatakan bahwa perencanaan adalah suatu proyeksi tentang apa yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan secara sah dan berdaya guna. Dari pendapat Kaufman tersebut, dapat dipahami bahwa perencanaan merupakan sesuatu yang menjadi keperluan dalam sebuah sistem untuk mendukung tercapainya tujuan. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan jenis-jenis wilayah berdasarkan pandangan Glasson dan Hanafiya. Glasson 1974 menyatakan bahwa wilayah dapat dibedakan berdasarkan kondisinya atau berdasarkan fungsinya. Berdasarkan kondisinya, wilayah dapat dikelompokkan atas keseragaman isi, homogeneity, misalnya wilayah perkebunan, wilayah peternakan, wilayah industri, dan sebagainya. Sedangkan berdasarkan fungsinya, suatu wilayah dapat dibedakan. Misalnya kota dengan wilayah di belakangnya, lokasi produksi dengan wilayah pemasarannya, susunan orde perkotaan, jenjang atau hierarki jalur transportasi, dan sebagainya. Menurut Hanafiya 1982, wilayah dapat pula dibedakan atas konsep absolut dan konsep relatif. Konsep absolut didasarkan pada keadaan fisik, sedangkan konsep relatif selain memperhatikan faktor fisik juga sekaligus memperhatikan fungsi sosial ekonomi dari ruang tersebut. Pertanyaan keempat, jelaskan jenis-jenis kota dan cakupannya. Kota kecil 20.000 sampai 50.000 jiwa. Sebuah kota dapat dikategorikan atau diklarifikasikan menjadi kota kecil jika penduduk yang tinggal di kota itu berjumlah 20.000 sampai 50.000 jiwa. Oleh karena itu, kita dapat mengklarifikasikan kota dengan melihat informasi yang ada. Sebaiknya informasi yang didapatkan berasal dari lembaga resmi pemerintah. Selain itu, dengan mengetahui jumlah penduduk yang ada di kota kecil, maka pembangunan di kota kecil dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat, sehingga kebutuhan hidup penduduk di kota ini dapat terpenuhi dengan baik. Kota sedang 50.000 sampai 100.000 jiwa. Klarifikasi kota berikutnya adalah kota sedang. Sebuah kota dapat diklarifikasikan ke dalam kota sedang apabila jumlah penduduk sudah mencapai 50.000 hingga 100.000 jiwa. Apabila kamu tinggal di suatu wilayah perkotaan, sebaiknya
Kenali dulu klarifikasinya dari kota tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar pembangunan di kota sedang ini dapat berjalan dengan semestinya. Kota besar 100.000 hingga 1 juta jiwa. Setelah kota kecil dan kota sedang, klasifikasi selanjutnya adalah kota besar. Jika jumlah penduduk yang ada di suatu perkotaan berjumlah 100 sampai 1 juta jiwa, maka kota itu diklasifikasikan menjadi kota besar. Pembangunan yang ada di kota besar biasanya dapat dilihat melalui banyaknya industri yang membuka lowongan pekerjaan, sehingga akan ada banyak masyarakat yang hidupnya semakin sejahtera. Kota metropolitan. Pertanyaan yang kelima, jelaskan pendapat masing-masing terkait kota tempat Anda berdomisili berdasarkan teori perencanaan dunia. Menurut pendapat saya tentang perencanaan yang harus dilakukan, mengikuti kondisi visi kota Serui, di mana terdapat sumber daya alam yang dapat dikembangkan agar dapat memajukan kota Serui. Sekian dan terima kasih.